Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Karena ada pertanyaan dari seorang subscriber yang menanyakan apakah kita boleh bermeditasi pada saat bulan purnama. Jadi Ama menjelaskan tentang meditasi bulan purnama, oke? Full moon ya. Jadi begini, di saat bulan purnama kita ambil secara sainsnya air pasang. Kita tahu ya, pada saat bulan purnama pasti terjadi air pasang di laut. Bahkan kadang-kadang bisa terjadi badai juga ya. Jadi makanya pada saat bulan purnama sering ada di BMKG mengatakan untuk para nelayan, jadi mereka jangan melaut. Nah sekarang pada saat bulan purnama itu terjadi perubahan alam ya. Jadi seperti air pasang, itu perubahan alam terjadi yang kita tidak lihat tapi memang itu nyata. Jadi terjadi gejolak-gejolak di alam ini. Maka dari situ kadang-kadang kalau bulan purnama bisa terjadi juga ada beberapa bencana alam. Kadang-kadang juga terjadi selain air pasang, banjir rob dan sebagainya ya. Jadi kadang-kadang banjir seperti tsunami kecil, banjir di pesisir. Nah, demikian juga. Jadi kalau kita sudah tahu semua ya, kalian sudah mengerti dan sudah mengetahui bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk alam semesta dan kita pasti punya koneksi dengan alam semesta. Maka di saat bulan purnama, hormon kortisol itu bekerja lebih kuat daripada hari-hari lainnya. Di sini akan sering terjadi seperti kecemasan, kegelisahan, emosi, ketidaknyamanan. Itu terjadi pada bulan purnama. Mungkin tidak semua di antara kita akan merasakan seperti itu, tapi orang-orang yang mempunyai mental yang labil atau mungkin gangguan kejiwaan, itu mereka pada saat bulan purnama mereka itu emosional sekali, tidak tenang, tidak nyaman. Itu yang terjadi. Berarti itu adalah gejolak di dalam diri, gejolak alam yang berkoneksi dengan diri manusia sehingga timbul gejolak-gejolak tertentu. Nah kemudian ada juga ya fenomena aneh di bulan purnama ini, orang yang bermimpi sambil berjalan. Dan Ama itu sudah pernah lihat bagaimana ada seorang ya yang dia bangun dengan mata tertutup, kemudian dia berjalan turun dari tangga. Dan kita semua merasa sangat khawatir ya, karena di saat itu Ama itu masih tinggal di suatu apartemen dan punya teman seperti itu dulu. Jadi dia berjalan seperti itu di bulan purnama. Jadi di setiap bulan purnama itu terjadi. Jadi dia bermimpi sambil berjalan dan itu adalah suatu fenomenal yang gangguan di dalam mental kita. Walaupun tidak 100% kita butuhkan pengobatan psikolog atau psikiater untuk hal itu. Tapi itu semua orang yang memiliki keluarga atau anak seperti itu, mereka berjaga-jaga, kadang-kadang sampai dikunci dari luar. Karena bisa melakukan hal yang tidak kita duga. Misalnya ada api, dia jatuh di api. Atau misalnya dia jatuh dari tangga. Bahkan ada fenomena kalau bulan purnama itu dia ngigau sampai naik ke atas atap. Itu benar-benar terjadi. Dan pada zaman dahulu kala orang mengatakan itu adalah masalah mistis ya. Karena orang zaman dahulu kala di barat itu percaya bahwa di saat bulan purnama maka manusia serigala itu akan keluar mencari mangsa. Tapi sebenarnya fakta dan kenyataannya adalah di saat bulan purnama emosi kita itu terganggu atau mungkin emosi kita itu akan naik ya. Jadi perkembangan emosi seseorang akan mengalami kenaikan. Dan disinilah kita sangat membutuhkan untuk melakukan meditasi di saat bulan purnama. Karena apa? Dengan adanya fenomenal di dalam diri kita seperti ini, fenomenal alam, otomatis
Setiap manusia punya emosi, cuma ada yang bisa mengendalikan dan tidak bisa mengendalikan. Maka dari itu di saat bulan purnama itu kita perlu sekali melakukan meditasi, dan meditasi yang simpel. Orang-orang Buddhis, orang-orang Hindu ya, dan agama-agama sastra lainnya di bulan purnama itu melakukan persembahyangan khusus. Karena apa? Di Weda atau di kitab sastra itu dikatakan bahwa bulan purnama adalah lambang dari cahaya. Jadi coba Anda bayangkan malam yang gelap diterangi dengan cahaya bulan purnama. Nah, di saat itulah orang-orang melakukan persembahyangan supaya mendapatkan cahaya ilahi. Karena kita manusia semua kalau udah lahir, makhluk lahir di bumi ini itu pasti berada di dalam kegelapan jiwa. Itu yang dianggap di dalam kegelapan jiwa, berarti kita belum mendapatkan pencerahan. Nah, di saat bulan purnama kita mendapatkan pencerahan. Maka dari itu banyak sekali kisah-kisah atau sejarah-sejarah di sastra tentang bulan purnama. Ada yang disebut Guru Purnima di Hindu, yaitu hari Guru Purnima adalah hari guru 1 tahun sekali di saat bulan purnama, di mana kita mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa. Maka dari itu fenomenal atau emosional jiwa ini, emosi yang ada di dalam diri kita, kalau kita lakukan meditasi, nah di saat itu emosi ini akan berkembang menjadi cahaya. Ya, jadi dia tidak akan menjadi suatu kecemasan, tapi dia akan berubah ke arah positif menjadi cahaya atau pencerahan untuk diri kita. Itulah manfaat kita melakukan persembahyangan atau mungkin meditasi di saat bulan purnama. Nah, jam berapa yang paling baik? Jadi ini jamnya memang secara wastu yang paling bagus kita lakukan di antara jam 7 sampai jam 8 itu saat yang terbaik ya. Jadi pada saat bulan itu udah muncul kita lakukan persembahyangan ya. Kalaupun bulannya belum muncul, kita udah tahu ini hari bulan purnama, kita melakukan persembahyangan. Maka dari itu paling bagus jam 7 jam 8. Tapi ada orang-orang tertentu, mungkin aliran-aliran tertentu yang di saat bulan purnama dia benar-benar melakukan meditasi berjam-jam sampai subuh, itu juga ada. Itu tergantung dari seseorang. Kalau memang dia seorang yang pure spiritualis, tidak apa-apa melakukan itu. Tetapi kalau kita sendiri misalnya belum ke arah menjadi seorang spiritual sejati, ya lebih baik kita melakukan 1 jam saja. Meditasinya cukup 10-15 menit, tapi jam yang lain mungkin kita isi dengan berdoa atau mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Nah, di sini kita akan mendapatkan pencerahan. Di bulan purnama ini kita akan mendapatkan pencerahan, dan kita juga bisa dengan meditasi, kalau kita semua berjamaah atau meditasi rame-rame, ya otomatis kita bisa menenangkan alam semesta ini. Itulah tujuannya. Karena meditasi itu adalah suatu kekuatan untuk menenangkan alam semesta. Dengan banyak orang bermeditasi, maka alam semesta ini akan lebih nyaman, lebih damai, dan lebih tenang. Itulah manfaatnya meditasi di bulan purnama. Maka dari itu ada juga persembahyangan tertentu untuk agama-agama sastra. Mereka melakukan persembahyangan di bulan purnama. Orang sebut purnima, atau ada juga untuk orang Chinese juga melakukan hal yang sama ya. Orang Buddhis, orang Tao, semuanya melakukan persembahyangan di bulan purnama. Nah, ketika kita melakukan meditasi di bulan purnama, kita akan mendapatkan pencerahan. Di sini kita akan menemukan jati diri kita dan pencerahan, sehingga kita akan dituntut untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang lebih baik. Karena kalau kita misalnya tidak melakukan, ya ini tidak dipaksakan, tapi kalau kita tidak melakukan, maka itu akan menjadi emosi dan itu mengarah ke arah negatif. Maka dari itu kita harus bisa mengendalikan emosi kita untuk berjalan ke arah positif. Apapun itu bisa. Hal negatif kita bisa merubah menjadi hal yang positif. Itu yang dibutuhkan. Nah, Ama juga nanti akan menyediakan
meditasi di bulan purnama. Tapi untuk sementara ini Ama cuma akan menyarankan kalau kalian mau bermeditasi di bulan purnama, sebelum Ama menayangkan video meditasi bulan purnama, silakan melakukan meditasi ketenangan jiwa. Jadi Anda bisa menenangkan jiwa Anda, menenangkan emosi Anda. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Namaste with the Divine Bless.